Pada tahun itu, saya datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan akhirnya menumpang di rumah seorang nenek berusia 17 anan. Selama 3 tahun, nenek tidak pernah meminta uang sewa sepeser pun. Dan setiap hari beliau selalu menungguku pulang dengan masakan hangat yang sudah terhidang. Saya pikir saya akan selamanya bersama nenek. Tetapi sebuah insiden yang terjadi 3 tahun kemudian mengguncang seluruh hidup saya. Selamat pagi. Ini adalah pilihanmu. Nama saya Dewi Lestari. Saat itu, saya baru berusia 23 tahun. Setelah menghabiskan belasan tahun di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, saya akhirnya berhasil menggenggam ijazah dari Akademi Keperawatan. Hati saya campur aduk antara gembira dan cemas saat menerima ijazah itu. Saya gembira karena akhirnya saya punya keahlian untuk menghidupi diri sendiri dan meringankan beban orang tua saya yang seumur hidup bekerja membanting tulang di sawah. Namun, saya juga sangat cemas karena mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan saya di desa kecil tempat saya tinggal sama sulitnya seperti memetik bintang di langit. Adik laki-laki saya masih sekolah, dan beban di pundak orang tua saya terasa semakin berat dari hari ke hari. Melihat rambut ayah yang mulai memutih dan kerutan di dahi ibu yang semakin dalam, saya sadar bahwa saya tidak bisa menunda lagi. Saya harus pergi. Saya harus pergi ke tempat yang memiliki lebih banyak kesempatan. Jakarta, kota gemerlap yang selalu dibicarakan orang-orang. Itulah satu-satunya pilihan saya saat itu. Pada hari keberangkatan saya, ibu menyelipkan beberapa lembar uang yang terbungkus rapi dalam sapu tangan ke tangan saya. Hati-hati di jalan ya, Nduk. Sesampainya di Jakarta, cari kamar kos yang benar. Jangan karena murah, kamu tinggal di tempat yang berbahaya. Jangan sampai telat makan. Jangan korbankan kesehatanmu demi menghemat uang. Sering-sering telepon, ya? Saya mengangguk, menahan air mata sekuat tenaga. Ayah hanya menepuk pundak saya tanpa berkata apa-apa. Tetapi tatapan matanya menyiratkan ribuan harapan dan kekhawatiran. Bus antar kota yang reot itu mulai berjalan dengan berderak, dan sosok kedua orang tua saya perlahan mengecil lalu hilang di balik pepohonan di ujung desa. Hati saya terasa berat, dipenuhi beban yang tak terlukiskan. Saya tahu, jalan terjal menanti di depan, dan saya harus menghadapinya seorang diri. Jakarta menyambut saya dengan terik matahari yang membakar dan kerumunan orang yang menyesakan. Suara klakson yang tak henti-hentinya, orang-orang yang berjalan tergesa-gesa. Bagi gadis desa seperti saya, semuanya terasa asing dan memusingkan. Saya membetulkan letak ransel berat di punggung saya dan memulai perjalanan mencari pekerjaan. Saya mengirimkan lamaran ke puluhan tempat, dari rumah sakit besar hingga klinik-klinik kecil. Namun, dimanapun saya melamar, jawaban yang saya terima selalu sama. Nanti kami hubungi kalau ada kabar. Kabar itu terasa sama tidak pastinya dengan masa depan saya saat itu. Selama beberapa hari pertama, saya tinggal sementara di sebuah kamar kos sempit dan pengap di gang kecil di daerah Senen. Uang yang saya bawa menipis dengan cepat, dan saya seringkali hanya makan nasi bungkus seharga Rp10.000. Saat berbaring di kasur tipis, mendengar teriakan orang mabuk dari luar jendela, rasa sepi dan rindu kampung halaman datang menerpa bagai ombak. Saya sangat merindukan aroma sayur lodeh, ibu yang menguar dari dapur setiap sore dan suara ayah memanggil saya dari halaman rumah. Ada kalanya saya ingin menyerah, berkemas, dan pulang. Namun, setiap kali pikiran itu muncul, wajah kedua orang tua saya terbayang. Saya terus meyakinkan diri. Kamu harus kuat, Dewi. Kamu harus bertahan. Kamu tidak boleh menyerah semudah ini. Saya sengaja menelepon orang tua dengan suara ceria agar mereka tidak khawatir. Iya, Bu, Pak, Dewi baik-baik saja di sini. Urusan pekerjaan juga lancar. Jakarta seru sekali, orang-orangnya juga ramah-ramah. Setiap kali berbohong seperti itu, hati saya terasa sakit. Setelah hampir 2 minggu mengirim lamaran tanpa satupun panggilan, uang di saku saya nyaris habis. Tanggal pembayaran uang kos semakin dekat, dan saya tidak bisa selamanya tinggal di tempat sementara ini. Saya memutuskan untuk mencari tempat yang lebih murah,
meskipun letaknya agak jauh dari pusat kota. Pagi itu, saya berkemas, meninggalkan kos, dan naik bus menuju daerah Rawamangun, yang katanya harga sewanya relatif lebih terjangkau. Bus berhenti di sebuah halte dekat komplek apartemen tua. Dinding bangunannya sudah kusam dan berlumut, menandakan usianya yang tak lagi muda. Di dekatnya, ada sebuah pasar tradisional kecil yang ramai oleh orang-orang yang berjual beli. Pemandangan di sini memang tidak glamor, tetapi entah mengapa suasananya terasa hangat dan akrab, mengingatkan saya pada pasar Kliwon di kampung halaman. Mungkin di tempat seperti ini ada kamar yang murah, pikir saya. Dengan ransel berat di punggung, saya berjalan tanpa tujuan menyusuri jalan kecil menuju komplek apartemen itu. Saya menengadah, melihat jemuran yang tergantung di setiap balkon, berharap menemukan secari kertas bertuliskan disewakan kamar. Matahari masih terik, dan punggung saya basah oleh keringat. Ketika langkah saya mulai terasa berat karena lelah dan kecewa, saya melihat seorang nenek berjalan keluar dari pasar. Perawakannya kecil dan kurus. Usianya terlihat lebih dari 70 tahun. Rambutnya yang telah memutih seluruhnya disanggul rapi ke belakang. Satu tangannya membawa keranjang belanjaan penuh sayuran, sementara tangan lainnya memegang tongkat kayu. Nenek itu berjalan sangat pelan, selangkah demi selangkah dengan susah payah. Kakinya tampak tidak sehat. Saat nenek itu melintas di samping saya, mungkin karena tidak melihat jalan di bawahnya dengan baik, kakinya tersandung paving block yang menonjol. Nenek itu terhuyung dan nyaris jatuh ke samping. Keranjang di tangannya terlepas, dan sayur mayur di dalamnya tumpah berhamburan. Melihat itu, tanpa berpikir panjang, saya segera berlari dan memapah tubuhnya. Jika saya terlambat sedikit saja, nenek itu pasti sudah jatuh di atas lantai semen yang keras. "Nenek tidak apa-apa?" tanya saya cemas sambil memegang erat lengannya yang kurus. Nenek itu mengusap dadanya, napasnya terengah-engah karena kaget. Beberapa saat kemudian, setelah lebih tenang, beliau menatap saya. Ada kerutan halus di sekitar matanya, tetapi sorot matanya tetap jernih dan teduh. "Terima kasih Henduk," katanya. Suaranya pelan dan hangat. "Kalau tidak ada kamu, nenek yang sudah tua ini bisa celaka." "Sama-sama, Nek. Jalan di sini memang tidak rata. Bahaya sekali. Lain kali nenek harus lebih hati-hati." Sambil berkata begitu, saya memunguti sayuran yang berserakan dan memasukkannya kembali ke dalam keranjang belanjaan. Nenek itu menatap saya dengan tatapan ramah. Beliau memperhatikan ransel besar di punggung saya dan wajah saya yang tampak lelah. Lalu bertanya, "Kamu sepertinya bukan orang sini, ya? Apa sedang mencari tempat tinggal?" Saya sedikit terkejut dengan ketajaman pengamatannya. Sambil menggaruk kepala yang tidak gatal, saya menjawab dengan malu, "Iya, Nek. Saya baru datang dari Jawa Tengah untuk cari kerja. Sekarang sedang cari kamar untuk disewa." Mendengar jawaban saya, nenek itu mengamati saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapan teduhnya seolah bisa menembus semua kelelahan dan kekhawatiran saya. Beliau tersenyum hangat. Senyum itu seakan sedikit melenyapkan rasa lelah di tubuh saya. "Oh, begitu. Cari tempat tinggal di Jakarta memang tidak mudah, ya? Apalagi untuk gadis muda sepertimu yang sendirian. Begini saja, tolong antarkan belanjaan ini ke rumah nenek, ya. Setelah itu kita bicara sebentar." Rumah nenek di apartemen itu dekat sekali. Tanpa ragu sedikit pun, saya mengambil alih keranjang belanjaannya. Keranjang itu tidak terlalu berat, tetapi saya bisa merasakan kepercayaan yang diberikan nenek itu kepada saya, orang yang baru saja ditemuinya. Dengan satu tangan menjinjing keranjang dan tangan lainnya memapah nenek, saya perlahan berjalan masuk ke dalam apartemen. Sambil berjalan, nenek menceritakan tentang dirinya. Nama beliau Ibu Hartini, usianya 75 tahun. Dulu beliau adalah seorang guru bahasa Indonesia di SMP. Suaminya sudah meninggal belasan tahun yang lalu. Putri satu-satunya sudah menikah dan tinggal di Surabaya. Jadi beliau tinggal sendirian di apartemen ini. Unit nenek ada di lantai 3.
Karena ini apartemen tua bergaya koridor, tidak ada lift. Namun, begitu pintu depan berwarna coklat tua itu terbuka, sebuah ruangan yang sama sekali berbeda terbentang di hadapan saya. Rumahnya tidak besar, tetapi luar biasa bersih dan rapi. Sofa dan meja kayu tua di ruang tamu tampak mengkilap karena sering dibersihkan, dan di dekat jendela berjejer pot-pot bunga kecil. Tercium aroma wangi yang lembut di dalam rumah, membuat hati terasa nyaman. Nenek mempersilakan saya duduk di sofa ruang tamu, lalu membawakan segelas es teh manis dingin dari dapur. Saya meminumnya hingga tandas dalam sekali teguk. Rasa sejuknya menjalar ke seluruh tubuh, seolah menghapus semua penat yang saya rasakan. Nama kamu siapa, Nduk? Asalnya dari mana? Nenek duduk di seberang saya dan bertanya dengan ramah. Nama saya Dewi, Nek. Asal saya dari Jawa Tengah. Saya baru lulus dari Akademi Keperawatan dan datang ke sini untuk mencari kerja. Jawab saya sopan. Ibu Hartini mengangguk-angguk. Tatapannya penuh empati. Pasti berat ya perjuanganmu. Begini saja, di rumah ini ada 3 kamar. Karena nenek tinggal sendiri, 2 kamar kosong. Nenek memang sedang berpikir untuk menyewakan 1 kamar. Biar ada teman, rumah jadi terasa lebih hangat. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini saja? Bersama nenek? Saya tertegun mendengar tawaran nenek. Mungkinkah saya seberuntung ini? Namun, kekhawatiran segera muncul. Tempat yang bersih dan nyaman seperti ini, harga sewanya pasti tidak murah. Saya bertanya dengan ragu-ragu. Tapi, Nek, untuk biaya sewanya. Uang saya tidak banyak. Nenek mengibaskan tangannya dan tersenyum teduh. Aduh, Nduk, kamu ini kok banyak sekali khawatirnya. Nenek kan bukan mau buka usaha. Nenek hanya ingin ada teman karena rumah ini sepi. Kamu ini baik hati, sopan, nenek suka sekali. Begini saja, kamu tinggal di sini. Sebulan cukup bayar 500.000 saja. Anggap saja untuk bantu-bantu bayar listrik dan air. Bagaimana? 500.000 rupiah. Mendapatkan 1 kamar di rumah yang hangat dan bersih seperti ini di Jakarta dengan harga segitu benar-benar seperti mimpi. Saking senangnya, saya sampai tergagap. Iya, Nek. Tentu saja saya mau. Terima kasih banyak, Nek. Nenek tertawa renyah. Sudah, tidak usah sungkan begitu. Mungkin kita memang berjodoh. Pakai saja kamar yang di dalam itu. Ada jendelanya, terang, jadi pasti nyaman. Sudah nenek bersihkan semua. Begitulah, di saat saya merasa paling kesepian dan putus asa, Jakarta membukakan pintu yang hangat dan menakjubkan untuk saya. Ibu Hartini, orang yang sama sekali tidak saya kenal, membukakan tangannya lebar-lebar dan memberikan tempat untuk saya berteduh. Hati saya dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Saya mengikuti nenek masuk ke kamar yang telah disiapkan untuk saya. Kamarnya tidak besar, sekitar 5 meter persegi, tetapi sangat terang dan nyaman. Seperti kata nenek, ada jendela besar yang menghadap ke taman bersama di komplek apartemen. Di sana, berdiri sebatang pohon mangga yang rindang dengan daunnya yang lebat. Sinar matahari siang menerobos masuk, membuat kamar terasa sangat hangat. Di dalam kamar sudah ada sebuah tempat tidur single yang sederhana, lemari kecil, dan sebuah meja belajar. Semuanya tampak tua, tetapi telah dibersihkan hingga tidak ada setitik debu pun. Di atas meja bahkan ada sebuah vas kecil berisi bunga krisan kuning. Saya meletakkan ransel saya. Rasanya seperti baru saja melepaskan beban seberat 1000 kilogram. Setelah berhari-hari hidup seperti gelandangan, akhirnya saya punya tempat untuk merebahkan badan. Saya menoleh ke arah nenek dan berkata dengan suara bergetar karena haru, "Nek, kamarnya bagus dan bersih sekali." Saya benar-benar tidak tahu harus berterima kasih seperti apa. Nenek hanya tersenyum teduh sambil menepuk pelan pundak saya. Kamu ini, dari tadi berterima kasih terus. Sudah, istirahat saja, pasti lelah. Mulai sekarang, anggap saja ini rumahmu sendiri. Dapur, ruang tamu, pakai saja sesukamu.
Kalau butuh apa-apa, panggil nenek saja. Setelah berkata begitu, nenek keluar, memberikan saya ruang pribadi. Saya duduk di tepi tempat tidur, mengelus lembut spray yang beraroma matahari, jauh lebih lembut dan nyaman dibandingkan kasur di kos saya yang sebelumnya, yang keras dan lembab. Saya memandang sekeliling kamar sekali lagi. Perasaan damai dan aman meresap hingga ke lubuk hati. Saya punya firasat bahwa sejak saat ini, kehidupan saya di Jakarta akan memasuki babak baru. Malam itu, nenek memasak makan malam yang melimpah untuk menyambut saya. Hanya makan malam sederhana untuk kami berdua, dengan lauk seperti sayur bening, ikan goreng, dan tumis kangkung. Namun, bagi saya, itu adalah makanan paling lezat yang pernah saya makan sejak tiba di Jakarta. Sambil makan, kami banyak bercerita. Saya menceritakan pada nenek tentang keluarga saya, tentang orang tua saya, dan adik laki-laki saya yang masih sekolah. Saya juga tidak menutupi kesulitan yang saya hadapi saat mencari pekerjaan di Jakarta. Nenek mendengarkan cerita saya dengan saksama, sesekali mengangguk, dan menatap saya dengan penuh simpati. Zaman sekarang, gadis sepertimu yang mau berjuang sendiri itu hebat sekali. Awalnya semua orang pasti merasakan sulit. Yang penting jangan putus asa. Kamu punya keahlian, rajin, dan baik hati. Nenek yakin kamu akan segera dapat pekerjaan yang bagus. Dorongan semangat dari nenek menjadi obat bagi hati saya, membangkitkan kembali rasa percaya diri dan harapan. Setelah makan, saya berinisiatif untuk mencuci piring. Awalnya nenek melarang, mengatakan bahwa saya adalah tamu, tetapi saya bersikeras. Nenek sudah memberikan saya tempat tinggal yang sangat baik. Membantu pekerjaan rumah seperti ini tidak ada apa-apanya. Mulai sekarang, biar saya yang mengerjakan pekerjaan rumah ya, Nek. Sejak hari itu, hidup saya perlahan mulai stabil. Setiap pagi saya bangun lebih awal, membersihkan rumah, dan menyiapkan sarapan sederhana untuk nenek dan saya. Setelah itu, saya kembali pergi mencari pekerjaan. Saat pulang sore hari, saya membantu nenek memasak makan malam dan membereskan rumah. Meskipun belum punya pekerjaan dan hidup masih sulit, setidaknya saya tidak lagi merasa kesepian atau putus asa. Di sisi nenek, saya merasa seperti tinggal bersama keluarga sendiri. Nenek memperlakukan saya seperti cucunya sendiri. Kadang beliau membelikan jajanan pasar, kadang susu kotak, sambil selalu mengingatkan saya untuk menjaga kesehatan. Hati saya sangat tersentuh oleh kebaikan nenek. Dalam hati saya berjanji, nanti jika saya sudah bekerja dan punya uang, saya pasti akan membalas kebaikan nenek. Tinggal bersama nenek membuat saya semakin memahami kehidupan dan kepribadiannya. Nenek adalah orang asli Jakarta. Semasa muda, beliau ikut suaminya bertugas di daerah dan menjadi guru di sana, lalu kembali ke Jakarta setelah pensiun. Seluruh hidupnya dihabiskan di Jakarta, di dunia pendidikan, dan bersama murid-muridnya. Suaminya adalah seorang tentara yang meninggal lebih awal karena sakit. Nenek seorang diri membesarkan putri satu-satunya hingga menjadi orang yang sukses. Putri nenek, Mbak Citra, adalah kebanggaan terbesarnya. Mbak Citra sangat pintar, berhasil masuk ke universitas ternama di Surabaya, dan setelah lulus menetap serta berkeluarga di sana. Setiap kali bercerita tentang putrinya, mata nenek berbinar karena bangga dan bahagia. Nenek menunjukkan foto-foto lama yang warnanya sudah memudar. Di dalam foto itu, ada seorang gadis dengan senyum cerah yang sangat mirip dengan nenek saat muda. Citra itu sifatnya mirip ayahnya, tegar dan tegas, kata nenek sambil membalik lembar album satu persatu. Katanya di Surabaya lebih banyak kesempatan yang bagus. Awalnya nenek juga sedih. Inginnya anak ada di dekat kita. Tapi ya bagaimana lagi? Anak punya jalannya sendiri, kan? Tidak mungkin karena egoisnya orang tua, kita menghalangi masa depan anak. Asal dia hidup bahagia dan senang, nenek sudah cukup. Mbak Citra hanya bisa mengunjungi nenek setahun sekali atau 2 kali. Biasanya saat hari raya.
Saat itulah rumah kecil ini paling ramai dengan suara tawa. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Mbak Citra harus kembali ke pekerjaan dan keluarganya di Surabaya. Setiap kali setelah mengantar putrinya pulang, Nenek berkata hatinya terasa hampa. Mbak Citra sudah berkali-kali membujuk ibunya untuk pindah dan tinggal bersamanya di Surabaya. Tetapi Nenek selalu menolak. Nenek sudah terbiasa hidup di Jakarta. Udaranya lebih hangat, cocok untuk badan tua ini. Surabaya kalau musim hujan angin lautnya dingin, Nenek tidak kuat. Lagi pula, rumah menantu dan anak-anakan tidak seberapa besar, nanti Nenek malah merepotkan. Lebih enak hidup bebas di sini. Tetangga-tetangga di sini sudah kenal puluhan tahun. Kalau ada apa-apa saling bantu, jadi tidak kesepian. Saya tahu itu hanya sebagian alasannya. Jauh di lubuk hatinya, Nenek tidak ingin menjadi beban bagi putrinya. Nenek tahu biaya hidup di kota besar itu mahal, dan keluarga putrinya juga harus bekerja keras. Beliau takut kehadirannya akan mengganggu kehidupan putrinya. Selain itu, Jakarta adalah tempat di mana separuh hidup Nenek terukir. Kenangan bersama almarhum suaminya, kenangan masa mudanya, semuanya ada di sini. Meninggalkan tempat ini sama saja seperti meninggalkan sebagian dari ingatannya. Nenek adalah orang yang sangat mandiri. Meskipun usianya sudah lanjut, beliau selalu berusaha mengerjakan semua pekerjaan rumah sendiri. Semakin tua, badan harus semakin banyak bergerak biar sehat dan pikiran tetap jernih, katanya. Nenek tidak mau mempekerjakan asisten rumah tangga. Beliau tidak suka ada orang asing di rumahnya, dan beliau ingin menghemat uang itu untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Nanti kalau sakit, kan tidak merepotkan anak. Selama masih bisa dikerjakan sendiri, ya harus dikerjakan. Nanti kalau tangan dan kaki ini sudah tidak bisa bergerak lagi, baru dipikirkan, hidup bergantung pada orang lain itu tidak enak sekali. Begitulah yang sering Nenek katakan pada saya. Mendengar cerita Nenek, saya merasakan iba sekaligus kagum. Sosok Nenek mengingatkan saya pada ibu saya di kampung. Selalu berkorban untuk anak-anaknya dan melupakan dirinya sendiri. Cinta seorang ibu dimanapun ternyata sama, begitu luas dan tanpa syarat. Saya bertekad untuk lebih sering merawat Nenek agar beliau tidak merasa kesepian di masa tuanya. Saya ingin beliau merasa bahwa di Jakarta ini, beliau juga punya keluarga yang bisa diandalkan. Setelah lebih dari sebulan, saya masih juga belum mendapatkan pekerjaan. Uang saku terakhir dari ibu pun sudah hampir habis. Meskipun Nenek tidak pernah menagih uang sewa, saya tidak bisa selamanya bergantung padanya. Rasa cemas dan khawatir mulai menekan hati saya. Setiap kali pulang setelah gagal wawancara, saya dilanda perasaan tidak berdaya yang luar biasa. Saya berusaha tidak menunjukkan kesedihan di hadapan Nenek, tetapi sepertinya beliau tahu segalanya. Suatu malam, setelah makan malam sambil menonton televisi, Nenek tiba-tiba bertanya, "Dewi, kamu masih terus cari kerja?" "Belum ada kabar." Saya terkejut. Saya tidak menyangka Nenek akan bertanya secara langsung seperti itu. Saya menunduk dan menjawab dengan suara pelan. "Iya, Nek. Belum ada yang mau menerima. Mungkin karena saya baru lulus jadi belum punya pengalaman." Nenek terdiam sejenak, berpikir, lalu berkata, "Memang untuk profesimu, pengalaman itu penting. Tapi tidak apa-apa. Besok Nenek coba carikan jalan." Saya mengangkat kepala dengan kaget. "Nenek? Apa Nenek punya kenalan di rumah sakit?" Nenek tersenyum teduh. "Ada salah satu mantan murid Nenek dulu. Dulu dia belajar bahasa Indonesia sama Nenek. Anaknya baik sekali dan pintar. Sekarang dia sudah jadi dokter dan membuka klinik pribadi di Jakarta Selatan. Kliniknya tidak besar, tapi katanya cukup ramai. Nenek dan dia masih sesekali berkomunikasi. Besok Nenek telepon dia. Tanya apa mungkin butuh tenaga tambahan. Kamu tidak apa-apakan kalau bekerja di klinik pribadi?" Secercah harapan muncul di hati saya. Saya segera mengangguk. "Tentu saja tidak apa-apa, Nek. Asal bisa bekerja, dimanapun saya syukuri." "Apa Nenek benar-benar bisa menanyakannya?"
Iya. Besok nenek telepon. Jangan terlalu khawatir. Anggap saja ini sebagai usaha. Keesokan paginya, saat saya hendak berangkat mencari kerja lagi, nenek memanggil saya. Beliau menyodorkan secari kertas kecil berisi alamat dan nomor telepon. Dewi, tadi nenek sudah telepon Budi. Murid nenek yang kemarin nenek ceritakan. Kebetulan di kliniknya memang sedang butuh satu asisten perawat lagi. Dia bilang, coba saja datang ke alamat ini untuk wawancara. Budi itu anak yang baik sekali, jadi percaya diri saja ya. Saya menerima kertas itu. Tak bisa menyembunyikan rasa gembira. Saya tidak menyangka nenek akan membantu saya secepat dan seaktif ini. Dengan terbata-bata, saya mengucapkan terima kasih. Rasanya seperti menemukan pelampung saat tenggelam. Nenek hanya mengibaskan tangannya. Aduh, cuma begini saja. Kalau nenek bisa bantu, ya pasti nenek bantu. Sudah, nanti terlambat. Cepat bersiap dan berangkat. Pakai baju yang rapi ya. Saya menjawab iya. Nek, lalu bergegas masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Saya memilih gaun paling rapi dan cantik yang saya punya, dan menyisir rambut dengan apik. Sambil menatap cermin, saya bertekad dalam hati, tenang dan percaya diri. Ini adalah kesempatan berharga yang tidak boleh saya sia-siakan. Saya mendatangi alamat yang diberikan nenek dan berhasil bertemu dengan Dor Budi Santoso. Beliau terlihat berusia 40-an, posturnya tinggi, penampilannya ramah, dan terutama senyumnya sangat bersahabat. Setelah memeriksa CV saya dan menanyakan beberapa pertanyaan teknis, Dor Budi tersenyum dan berkata, Ibu Hartini sudah menceritakan semuanya tentang Mbak Dewi di telepon. Beliau sangat memuji Mbak Dewi sebagai gadis yang baik dan rajin. Saya percaya dengan penilaian guru saya. Begini saja, apa besok bisa langsung mulai bekerja? Selama masa percobaan, gajinya 4,5 juta rupiah. Makan siang disediakan. 3 bulan lagi kalau kinerjanya bagus, kita buat kontrak resmi dan gajinya akan saya naikkan. Bagaimana? 4,5 juta sebulan. Bagi saya yang baru lulus, itu adalah jumlah yang sama sekali tidak sedikit. Saking bahagianya, saya hampir menangis. Akhirnya, setelah semua perjuangan itu, saya punya pekerjaan. Pekerjaan yang disiapkan oleh malaikat penolong saya. Saya menundukkan kepala dan berkata dengan suara bergetar. Baik, Dok. Tentu saja bisa. Terima kasih banyak, Dok. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dalam perjalanan pulang, hati saya meluap karena gembira. Langit Jakarta hari itu terasa luar biasa cerah dan biru. Saya tahu, hidup saya akhirnya memasuki babak baru yang cerah. Dan yang membukakan babak baru itu tidak lain adalah Ibu Hartini. Karena ingin segera menyampaikan kabar gembira ini pada nenek, saya setengah berlari menuju rumah. Begitu membuka pintu, saya melihat nenek sedang menyiangi sayuran di ruang tamu. Saya berteriak kegirangan. Nek, saya diterima kerja. Nenek mengangkat kepalanya. Melihat wajah saya yang berseri-seri, beliau ikut tersenyum bahagia. Senyum tulus yang memperlihatkan gusinya, senyum teduh yang menghangatkan hati saya. Wah, bagus sekali, Nduk. Nenek sudah menduganya. Si Budi itu memang hatinya baik. Cucu nenek ini kan baik dan pintar. Mana mungkin tidak diterima. Saya duduk di samping nenek dan dengan antusias menceritakan semua pengalaman wawancara saya tentang Dr. Budi, tentang klinik yang bersih dan modern, dan tentang gaji yang akan saya terima. Nenek terus mengangguk sambil mendengarkan, dan matanya memancarkan kebahagiaan yang tulus. Seolah-olah beliau sedang merayakan kesuksesan pertama cucunya. Kalau begitu, mulai besok Dewi kita sudah jadi Bu Suster, ya. Bekerja yang rajin, jangan kecewakan kepercayaan orang. Nenek juga jadi tidak malu di depan mantan murid nenek. Ya? Nenek menasihati dengan lembut. Iya, tentu saja, Nek. Saya tidak akan pernah mengecewakan nenek. Janji saya dengan mantap. Setelah itu,
Hal pertama yang saya lakukan adalah berlari ke telepon umum di dekat rumah untuk menelepon orang tua saya. Saya tidak punya ponsel, jadi setiap kali ingin menghubungi rumah, saya harus menggunakan telepon umum ini. Jantung saya berdebar-debar saat mendengar nada sambung. Kali ini, saya tidak perlu berbohong. Kali ini, saya bisa dengan bangga menyampaikan kabar gembira. Halo? Ibu? Ini Dewi. Mendengar suara saya, ibu terdengar senang. Dewi? Iya. Nduk, bagaimana kabarmu? Betah di Jakarta? Pekerjaannya bagaimana? Bu, Dewi dapat kerja. Teriak saya, tak bisa menyembunyikan kebahagiaan dalam suara saya. Kerja jadi asisten perawat di klinik. Gajinya 4,5 juta, Bu. Besok sudah mulai kerja. Di seberang sana hening sejenak. Saya tahu ibu terharu. Saya bisa mendengar suaranya yang tertahan. Ya Allah, terima kasih. Syukurlah, Nduk. Bapak sama ibu khawatir sekali. Kalau sudah dapat kerjaan tetap, hati kami jadi tenang. Ibu memanggil bapak dan memberikan teleponnya. Terdengar suara deheman bapak, lalu suara rendah dan hangatnya menyapa. Dewi? Tadi dengar dari ibumu. Kamu dapat kerja? Hebat sekali anak bapak. Satu kata pujian dari bapak seolah menghapus semua kesedihan dan perjuangan beberapa minggu terakhir. Rasanya semua usaha saya terbayarkan. Saya menceritakan pada bapak tentang pekerjaan saya dan tentang Ibu Hartini yang sangat banyak membantu saya. Setelah mendengar semua cerita saya, bapak terdiam cukup lama. Lalu, dengan suara yang sangat serius, beliau berpesan, Dewi, dengarkan kata bapak ya. Kita ini orang desa. Bisa dapat tempat di Jakarta karena bantuan orang itu rezeki yang sangat besar. Kamu harus selalu berterima kasih dan tahu balas budi. Ibu Hartini itu sudah sepuh dan tinggal sendiri. Selama kamu tinggal di sana, anggap beliau seperti nenekmu sendiri, berbakti sama beliau. Urusan rumah juga kerjakan yang rajin. Jangan sampai nenek repot. Kita ini boleh tidak punya uang, tidak punya harta, tapi jangan sampai tidak punya budi pekerti. Paham? Jangan sampai orang meremehkan kita. Tunjukkan kalau anak dari Jawa Tengah itu miskin tapi tahu sopan santun. Kata-kata bapak meresap jauh ke dalam hati saya. Iya, Pak. Dewi akan ingat selalu. Bapak dan Ibu jangan khawatir. Dewi akan menjaga Ibu Hartini dengan baik. Setelah menutup telepon, hati saya terasa ringan dan damai. Saya merasa saya adalah orang yang sangat beruntung. Beruntung karena punya orang tua yang selalu mencintai dan menuntun saya ke jalan yang benar. Dan beruntung karena di Jakarta yang luas ini, saya bertemu Ibu Hartini yang memperlakukan saya seperti keluarga sendiri. Saya berjanji pada diri sendiri. Saya harus hidup dengan baik, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk membalas harapan orang tua saya dan kebaikan hati nenek. Pada hari pertama kerja, saya bangun sangat pagi dengan perasaan gembira bercampur sedikit gugup. Saya menyiapkan seragam putih yang sudah disetrika rapi. Sebelum berangkat, saya tak lupa memasak semangkuk besar bubur ayam agar nenek bisa sarapan. Nenek punya darah tinggi. Jadi sarapan bubur yang encer lebih baik untuk kesehatannya. Pekerjaan di klinik tidak terlalu sulit. Dokter Budi adalah atasan yang sangat baik dan sabar. Beliau mengajari saya satu persatu, mulai dari cara merapikan alat medis, mengisi rekam medis, hingga cara berkomunikasi dengan pasien. Rekan-rekan kerja yang lain juga sangat ramah dan baik. Berkat lingkungan kerja yang baik, saya cepat beradaptasi dan menguasai pekerjaan. Setiap hari setelah pulang kerja, hal pertama yang saya lakukan adalah mampir ke pasar untuk membeli bahan makanan segar, lalu bergegas pulang. Saya ingin memasak makan malam yang lezat untuk nenek. Saya tahu nenek sudah tua dan giginya tidak kuat lagi, jadi saya memilih bahan-bahan yang lembut dan mudah dicerna. Saya juga belajar memasak masakan kesukaan nenek. Kadang saya membuat sop buntut yang empuk, kadang pepes ikan, atau perkedel kentang. Melihat saya sibuk menyiapkan makan malam setiap hari, nenek merasa tidak enak. Duh,
"Nduk, kamu kan capek seharian kerja. Sudah biarkan saja. Biar nenek yang masak. Yang gampang-gampang kan nenek masih bisa." Tetapi saya tidak pernah mau. Saya memegang tangan nenek dan berkata, "Nek, saya bisa dapat pekerjaan ini kan karena nenek. Saya sangat berterima kasih. Yang bisa saya lakukan cuma memasakkan makan malam untuk nenek. Kalau nenek melarang saya melakukan ini, nanti saya sedih. Lagi pula, saya kan masih muda dan sehat. Pekerjaan begini tidak ada apa-apanya." Mendengar perkataan saya, nenek tidak bisa menolak lagi. Beliau hanya duduk di samping saya, memperhatikan saya memasak, sesekali memberitahu cara membumbui atau membersihkan bahan makanan. Saat-saat seperti itu, dapur kecil kami terasa luar biasa hangat. Waktu makan malam menjadi saat yang paling saya tunggu-tunggu setiap hari. Kami duduk berdua di meja makan yang hangat, saling menceritakan kegiatan kami hari itu. Saya bercerita tentang klinik, dan nenek bercerita tentang masa-masa mengajarnya dulu. Suara tawa kami memecah kesunyian di rumah. Selain menyiapkan makanan, saya juga mengambil alih semua pekerjaan rumah. Membersihkan rumah, mencuci baju, membersihkan kamar mandi, semua saya kerjakan agar nenek tidak perlu repot. Saya ingin nenek bisa beristirahat dengan nyaman dan menikmati masa tuanya. Di akhir pekan, saya mengajak nenek jalan-jalan ke taman terdekat. Kami berjalan pelan di bawah naungan pohon rindang, menghirup udara segar. Nenek terlihat sangat senang. Beliau bilang, "Sejak saya datang, beliau merasa beberapa tahun lebih muda, dan hidupnya terasa lebih berwarna dan berarti." Tetangga-tetangga di apartemen melihat saya selalu berada di sisi nenek, memuji bahwa nenek sangat beruntung. "Bu Hartini itu rezekinya bagus sekali, ya. Dapat anak kos tapi baiknya seperti cucu kandung. Berbakti sekali." Setiap kali mendengar itu, nenek tersenyum sangat lebar. Beliau akan memegang tangan saya dan dengan bangga berkata kepada orang-orang, "Dewi ini bukan anak kos. Dia ini cucu saya." Setiap kali mendengar kalimat itu, hati saya terasa hangat luar biasa. Saya tahu, di dalam hati nenek, saya sudah menjadi keluarga sungguhan. Dan bagi saya pun, nenek bukan lagi sekadar pemilik rumah. Beliau adalah nenek kedua saya, keluarga saya yang paling berharga di Jakarta ini. Kebaikan hati nenek, jasa nenek, tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Saat menerima gaji pertama, hati saya berdebar karena perasaan bahagia yang tak terlukiskan. 4,5 juta rupiah. Saat memegang lembaran-lembaran uang baru yang masih beraroma tinta itu, rasanya semua perjuangan dan kekhawatiran saya terbayarkan. Itu bukan sekadar uang. Itu adalah hasil jerih payah saya, awal dari kehidupan mandiri yang sangat saya dambakan. Hal pertama yang saya lakukan bukanlah berbelanja untuk diri sendiri, melainkan pergi ke kantor pos untuk mengirimkan 1,5 juta rupiah kepada orang tua saya. Itu bukan jumlah yang besar, tetapi maknanya sangat istimewa. Itu adalah uang pertama yang saya hasilkan. Saya ingin orang tua saya yang pertama menerimanya. Membayangkan kebahagiaan dan kebanggaan mereka saat menerima kiriman kecil ini membuat hati saya kembali hangat. Setelah mengirim uang ke kampung, saya mampir ke pasar dan membeli banyak makanan enak yang biasanya tidak berani saya beli. Saya juga dengan hati-hati memilih 1 set suplemen ginseng kecil untuk nenek, yang katanya baik untuk orang tua. Malam itu, saya menyiapkan makan malam yang lebih mewah dari biasanya untuk merayakannya. Di tengah makan, saya mengeluarkan amplop bersih berisi uang Rp500.000 yang sudah saya siapkan dan menyodorkannya kepada nenek. "Nek, ini uang sewa bulan ini. Mohon diterima, ya." Nenek yang sedang makan menghentikan gerakan sumpitnya. Beliau menatap saya, lalu menatap amplop itu. Nenek tidak menerimanya, malah mendorong tangan saya dengan lembut. "Kamu ini apa-apaan? Simpan saja uangnya." Saya terkejut dan buru-buru berkata, "Jangan begitu, Nek. Uang sewa kan harus dibayar setiap bulan. Nenek sudah banyak sekali membantu saya. Saya tidak mungkin tinggal gratis di sini."
Nenek menggelengkan kepala. Suaranya masih teduh, tetapi sedikit lebih tegas dari biasanya. Kan nenek sudah bilang, nenek menyewakan kamar karena rumah ini sepi. Sejak kamu datang, rumah ini jadi jauh lebih hangat. Kamu setiap hari masakin nenek, bersihkan rumah, malam hari jadi teman ngobrol nenek. Coba kamu pikir, kalau nenek sewa asisten rumah tangga untuk mengerjakan semua itu, sebulan habis berapa? Pasti jauh lebih banyak dari uang sewa yang mau kamu kasih, kan? Sudah, sama orang tua jangan hitung-hitungan begitu. Mendengar perkataan nenek, saya merasa sangat tidak enak. Perkataan nenek memang benar. Apa yang saya kerjakan memang bukan hal besar. Tetapi jika dihitung dengan uang, nilainya pasti tidak sedikit. Namun, hati saya tetap tidak tenang. Benarkah saya boleh tinggal di sini tanpa membayar sepeser pun? Tapi, Nek, saya tetap merasa tidak enak. Utang budi saya pada nenek saja belum terbalas. Masa saya harus menumpang juga? Saya kan sekarang sudah punya gaji. Sudah bisa menghidupi diri sendiri. Saya terus bersikeras. Nenek menatap mata saya dalam-dalam. Tatapannya begitu lembut. Seperti tatapan seorang nenek kepada cucunya yang keras kepala. Beliau memegang tangan saya dan berkata dengan suara lembut, "Dewi, kamu anggap nenek ini keluarga bukan?" Saya segera mengangguk. "Tentu saja, Nek. Saya selalu menganggap nenek seperti nenek kandung saya. Kalau kamu anggap nenek ini nenekmu, memangnya ada di dunia ini cucu yang bayar uang sewa tiap bulan ke neneknya? Nenek tinggal sama cucu. Merawat cucu, itu hal yang wajar. Kalau kamu terus-terusan bersikap sungkan seperti ini, nenek anggap kamu tidak menganggap nenek sebagai keluarga." Mendengar perkataan nenek, saya tidak bisa menolak lagi. Kata-katanya lembut, tetapi di dalamnya terkandung kasih sayang yang mendalam yang membuat saya terharu. Nenek tidak hanya memberikan saya tempat berteduh, tetapi juga sebuah keluarga. Dengan suara pelan saya berkata, "Baik, Nek, saya mengerti. Saya tidak akan sungkan lagi." Barulah nenek tersenyum puas. Beliau meletakkan sepotong besar ikan ke mangkuk nasi saya dan berkata, "Nah, begitu dong. Ayo makan yang banyak biar ada tenaga untuk kerja. Uang gajimu itu ditabung baik-baik. Pakai untuk keperluanmu, kirim juga untuk orang tuamu." Tidak usah khawatirkan nenek. Sejak hari itu, nenek tidak pernah lagi menyinggung soal uang sewa, dan saya pun tidak lagi berusaha memberikannya. Sebagai gantinya, saya menabung uang itu dan menggunakannya untuk membuat kehidupan kami berdua lebih nyaman. Saya membeli beberapa perabotan baru, membelikan televisi baru dengan layar yang lebih besar agar nenek bisa menonton dengan lebih jelas. Saat musim hujan tiba, saya membelikan sweater wol yang hangat. Ketika nenek mengeluh punggungnya sakit, saya membelikan alat pijat kecil dan memijatnya setiap malam. Perhatian saya, kasih sayang saya, nenek tahu semuanya. Meskipun tidak diungkapkan dengan kata-kata, saya tahu beliau sangat bahagia. Setiap malam setelah selesai membereskan rumah, kami akan duduk berdampingan menonton televisi. Nenek suka sekali menonton acara musik dangdut lawas. Meskipun saya tidak terlalu tertarik, saya akan duduk di sampingnya, ikut menonton, dan mendengarkan cerita nenek tentang penyanyi-penyanyi zaman dulu. Kadang kami juga menonton sinetron lama bersama. Nenek akan bercerita tentang aktor dan aktris yang populer pada masanya, dan tentang Jakarta di masa lalu. Cerita-cerita nenek membuka dunia yang benar-benar baru di hadapan saya, membuat saya lebih memahami kota dan orang-orang tempat saya tinggal sekarang. Hubungan saya dan nenek semakin hari semakin erat. Bukan lagi hubungan pemilik rumah dan penyewa, melainkan ikatan batin yang tulus seperti keluarga sedarah. Ikatan antara nenek dan cucu yang tak ternilai harganya. Tanpa terasa, sudah 3 tahun saya tinggal bersama nenek. 3 tahun bukanlah waktu yang lama, tetapi cukup untuk mengubah banyak hal. Dewi Lestari, gadis desa yang pemalu dan canggung, kini telah menjadi seorang asisten perawat yang cekatan dan percaya diri. Pekerjaan saya di klinik juga semakin lancar. Berkat ketekunan,
kemauan untuk belajar, dan sikap ramah saya terhadap pasien, saya mendapatkan kepercayaan dan simpati dari Dor Budi. Gaji saya pun sudah naik menjadi 7 juta rupiah sebulan. Dengan penghasilan sebesar itu, hidup saya menjadi jauh lebih nyaman. Saya bisa rutin mengirim uang untuk orang tua di kampung dan membantu biaya sekolah adik saya. Orang tua saya di kampung pun bisa bernapas lega. Setiap kali menelepon, suara mereka terdengar bangga dan bahagia. Namun, yang membuat saya paling bahagia dan bersyukur adalah ikatan yang semakin erat dengan nenek. Selama 3 tahun itu, nenek tidak pernah menerima uang sewa sepeser pun dari saya. Rumah kecil ini benar-benar telah menjadi surga bagi saya. Setiap kali pulang kerja dan melihat nenek menanti saya di depan meja makan yang hangat, semua lelah seharian seolah lenyap seketika. Kehidupan kami berdua berjalan dengan damai. Pagi hari saya berangkat kerja, nenek di rumah membaca buku, mendengarkan radio, atau merawat pot-pot bunganya. Sore hari saat saya pulang, kami kembali menghabiskan waktu bersama. Di akhir pekan, saya sering mengajak nenek jalan-jalan dengan motor matic bekas yang baru saya beli. Kadang kami pergi ke masjid, kadang ke Taman Mini Indonesia Indah untuk melihat anjungan daerah. Nenek sangat menyukainya. Beliau bilang, sejak saya datang, hidupnya seolah diwarnai kembali. Tetangga-tetangga sudah terbiasa dengan kebersamaan kami. Mereka tidak lagi memanggil saya anak kos, melainkan cucunya Bu Hartini. Semua orang berkata Bu Hartini sangat beruntung. Di masa tuanya dirawat oleh cucu yang berbakti. Setiap Lebaran, saya pulang ke kampung untuk merayakan hari raya bersama orang tua. Setiap kali saya akan berangkat, nenek selalu membekali saya dengan berbagai macam buah dan kue kering untuk oleh-oleh. Beliau bahkan menyiapkan amplop berisi uang untuk orang tua saya, katanya sebagai hadiah dari besan. Saat saya kembali ke Jakarta, ibu akan membekali saya dengan berbagai macam oleh-oleh khas kampung untuk nenek. Kadang gudeg, kadang batik, kadang beras berkualitas baik. Kedua keluarga kami, meskipun belum pernah bertemu, menjalin hubungan yang erat melalui cara ini. Selama 3 tahun itu, putri nenek, Mbak Citra, juga 2 kali datang menjenguk. Saat pertama kali bertemu saya, Mbak Citra tampak sedikit terkejut dan mungkin sedikit waspada. Namun, setelah melihat bagaimana saya merawat nenek dan mendengar bagaimana nenek menunjukkan kasih sayangnya pada saya tanpa ditutup-tutupi, sikapnya berubah total. Sebelum kembali ke Surabaya, Mbak Citra menemui saya secara pribadi. Beliau memegang tangan saya erat-erat dan berkata dengan tulus, "Mbak Dewi, terima kasih banyak, ya. Selama ini sudah menjaga ibu saya. Saya benar-benar berterima kasih. Saya jauh, tidak bisa selalu ada di samping ibu. Dengan adanya Mbak Dewi di sini, saya jadi tenang sekali. Ibu saya sudah menganggap Mbak Dewi seperti cucunya sendiri. Jadi sekarang Mbak Dewi juga sudah seperti adik saya. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan hubungi saya, ya." Saya sangat terharu mendengar perkataan Mbak Citra. Saya tahu bahwa ketulusan saya pada nenek dihargai dan diakui oleh keluarganya. Selama 3 tahun tinggal bersama nenek, saya belajar banyak hal darinya. Nenek mengajari saya tentang cara bersosialisasi, tentang kesabaran, tentang memaafkan, dan tentang sikap positif dalam mencintai kehidupan. Nenek seperti pohon beringin yang kokoh yang melindungi hidup saya. Saya pikir kehidupan yang damai dan bahagia ini akan berlangsung selamanya. Saya berjanji akan merawat nenek di sisinya hingga beliau berusia 100 tahun. Namun, hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita, dan sebuah tragedi yang tak terduga datang secara tiba-tiba. Hari itu adalah akhir pekan, dan saya libur. Rencananya, saya mau membelikan nenek sop buntut kesukaannya. Lalu setelah itu pergi ke toko buku untuk membelikannya beberapa buku baru. Akhir-akhir ini mata nenek sudah agak rabun dan tidak bisa membaca lama seperti dulu, tetapi semangatnya terhadap buku tidak pernah pudar. Pagi itu, saya bangun lebih awal dari biasanya dan membersihkan rumah. Sekitar jam 7 pagi, saya masuk ke kamar nenek untuk membangunkannya. Biasanya,
Pada jam segini nenek sudah berada di ruang tamu melakukan senam ringan. Tetapi hari ini, nenek masih terbaring diam di tempat tidurnya. Dengan perasaan aneh, saya mendekat. "Nek, bangun. Sarapan dulu. Kita kan mau ke toko buku." Panggil saya pelan. Tidak ada jawaban. Saya mengguncang bahu nenek dengan lembut. "Nek, kenapa?" Nenek masih memejamkan mata, tidak bergerak sedikit pun. Saya mulai cemas. Saya meletakkan tangan di dahinya, tidak panas. Saya menempelkan telinga ke dadanya. Detak jantungnya terdengar sangat lemah. Insting saya sebagai tenaga medis memberitahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Saya panik, tetapi berusaha tetap tenang. Saya memeriksa denyut nadi dan tekanan darah nenek. Nadinya sangat cepat dan lemah, sementara tekanan darahnya melonjak drastis. Seluruh tubuh nenek lemas, tidak ada respons sama sekali. Saat itu, saya tidak bisa tenang lagi. Jantung saya terasa seperti terbakar. Saya tahu nenek dalam kondisi kritis. Saya bergegas lari keluar dan menelepon ambulans dengan telepon rumah nenek. Setiap detik menunggu ambulans terasa seperti selamanya. Saya kembali ke sisi tempat tidur dan memegang erat tangan nenek yang dingin. Air mata saya mengalir tanpa henti. "Nek, jangan buat saya takut. Nenek harus kuat. Sebentar lagi ambulans datang." Saya terus mengulang kalimat itu, seolah untuk menenangkan diri sendiri dan memberi kekuatan pada nenek. Setelah menelepon ambulans, saya teringat harus memberitahu Mbak Citra. Saya mencari-cari buku alamat nenek yang sudah usang dan untungnya menemukan nomor telepon Mbak Citra. Tangan saya gemetar saat menekan nomornya. Di seberang sana, terdengar suara wanita yang familiar. "Halo, Mbak Citra, ini Dewi." Suara saya pecah karena tangis. Mendengar suara saya, Mbak Citra sepertinya merasakan ada yang tidak beres. "Dewi? Ada apa? Kenapa kamu menangis?" "Mbak. Nenek. Nenek pingsan." Saya panggil tidak bangun-bangun. "Saya sudah panggil ambulans, Mbak." Saya tidak bisa melanjutkan kata-kata. Hanya terisak. "Apa? Ibu pingsan? Kapan?" "Dewi, coba tenang dulu. Ceritakan pelan-pelan apa yang terjadi." Suara Mbak Citra di seberang telepon menjadi panik. Saya menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan seluruh situasinya pada Mbak Citra. Setelah mendengar cerita saya, Mbak Citra langsung berkata, "Oke, bawa ibu ke rumah sakit dulu. Dengarkan apa kata dokter. Lalu segera hubungi aku lagi. Aku akan pesan tiket pesawat paling pagi ke Jakarta sekarang juga. Selama di sana, aku titip semuanya padamu ya, Dewi." Dari kejauhan, terdengar suara sirene ambulans. Saya bergegas menutup telepon dan berlari membuka pintu untuk memandu petugas medis. Mereka dengan cepat memberikan pertolongan pertama lalu membawa nenek ke dalam ambulans. Saya buru-buru mengunci pintu dan ikut naik ke dalam ambulans, menyusul nenek ke rumah sakit. Di dalam mobil, melihat nenek yang terbaring tak bergerak dengan masker oksigen, hati saya terasa hancur. Saya hanya bisa menangkupkan kedua tangan dan berdoa agar nenek selamat. Beliau adalah orang yang begitu baik dan lembut. Saya percaya Tuhan tidak akan tega padanya. Ambulans melaju kencang membelah subuh Jakarta yang sepi dengan suara sirene yang meraung-raung. Saya duduk di kursi belakang, memegang erat tangan nenek yang dingin. Saya terus memanggil nama nenek, berharap beliau mendengar suara saya dan secara ajaib terbangun. Ruang gawat darurat rumah sakit terasa tegang dan menyesakan. Bau desinfektan yang menyengat menusuk hidung. Nenek dengan cepat dibawa masuk oleh tim medis. Pintu terbuka, lalu tertutup di depan saya, memisahkan kami berdua. Saya hanya bisa berdiri terpaku di koridor. Pikiran saya kacau balau. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Saya tidak bisa mempercayainya. Baru beberapa jam yang lalu kami masih bersemangat merencanakan makan sop buntut dan pergi ke toko buku. Tapi sekarang, nenek berjuang antara hidup dan mati di dalam sana, dan saya hanya bisa menunggu tanpa daya di luar. Seorang dokter parubaya keluar dari UGD,
Beliau melepaskan maskernya. Wajahnya tampak sangat serius. Beliau menatap saya dan bertanya, "Apakah Anda keluarga pasien?" Saya bergegas mengangguk dan menjawab tergagap, "Iya, saya cucunya." "Dokter, bagaimana keadaan nenek saya?" Dokter itu menghela napas dan berkata dengan suara rendah, "Pasien mengalami pendarahan otak akibat tekanan darah tinggi yang mendadak, atau stroke. Kondisinya sangat kritis. Kami harus segera melakukan operasi untuk mengangkat gumpalan darah di otaknya dan menurunkan tekanan intrakranial. Risiko operasinya sangat tinggi, tetapi jika tidak dioperasi, kami tidak bisa menjamin nyawa pasien. Wali pasien harus segera menandatangani surat persetujuan operasi." Setiap kata dari dokter terasa seperti pukulan palu di kepala saya. Operasi, risiko tinggi. Saya tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa gemetar. Saya hanyalah seorang penyewa. Bagaimana mungkin saya bisa membuat keputusan besar yang menyangkut nyawa nenek? Tepat pada saat itu, dari ujung koridor, seseorang berlari tergopoh-gopoh. Itu Mbak Citra. Sepertinya beliau langsung datang dari bandara. Penampilannya sangat lelah dan kacau. "Devi, bagaimana keadaan ibu?" Mbak Citra mencengkeram bahu saya dan bertanya dengan suara putus asa. Saya segera menyampaikan perkataan dokter. Mendengar itu, wajah Mbak Citra menjadi pucat pasi, tetapi beliau ternyata lebih tegar dari yang saya duga. Beliau menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada dokter, "Dokter, tolong selamatkan ibu saya. Kami sekeluarga setuju penuh dengan operasi. Lakukan apapun yang terbaik." Lalu, dengan tangan gemetar, beliau menandatangani surat persetujuan itu. Melihat ketegarannya membuat hati saya semakin sakit. Pasti hatinya juga hancur lebur. Tetapi saat ini, sebagai anak satu-satunya dan tumpuan harapan, beliau tidak boleh runtuh. Operasi berlangsung selama 6 jam. 6 jam yang terasa seperti 6 abad. Saya dan Mbak Citra duduk tanpa kata di luar ruang operasi, hanya bisa menangkupkan tangan dan berdoa. Mbak Citra sesekali bersandar di bahu saya dan terisak. Saya hanya bisa memegang erat tangannya sebagai bentuk penghiburan. Akhirnya, pintu ruang operasi terbuka. Dokter yang tadi keluar, ketegangan di wajahnya sedikit mereda. Operasinya berjalan lancar. Gumpalan darahnya sudah diangkat, dan pasien sudah melewati masa kritis. Tetapi, beliau melanjutkan dengan ragu, Tapi apa dok?" Tanya Mbak Citra cemas. Karena gumpalan darahnya menekan otak terlalu lama, terjadi kerusakan pada sebagian otaknya. Pasien kemungkinan besar akan mengalami cacat permanen. Ada kemungkinan lumpuh separuh badan. Kemampuan bicara dan aktivitas sehari-hari juga akan sangat terganggu. Proses pemulihannya akan panjang dan sulit, membutuhkan perawatan dan kesabaran yang luar biasa dari keluarga. Kami bisa menemui nenek di ruang pemulihan. Nenek terbaring pucat dan lemah, dikelilingi berbagai macam mesin dan selang. Tetapi kesadarannya sudah kembali. Nenek melihat kami, dan air mata menggenang di pelupuk matanya. Beliau mencoba menggerakkan bibirnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Mbak Citra memegang tangan ibunya dan menangis terseduh-seduh. Selama beberapa hari berikutnya, saya dan Mbak Citra bergantian menjaga nenek di rumah sakit. Saya mengambil cuti dari pekerjaan dan fokus sepenuhnya merawat nenek. Kondisi nenek perlahan stabil, tetapi seperti kata dokter, separuh badan kanannya lumpuh total dan bicaranya menjadi sangat pelo. Semua aktivitas sehari-hari harus bergantung pada orang lain. Melihat ibunya yang hanya bisa terbaring, Mbak Citra sangat sedih. Suatu sore, setelah menyuapi nenek bubur, Mbak Citra mengajak saya bicara di koridor. "Dewi." Beliau memulai dengan suara sedih. "Beberapa hari ini, terima kasih banyak ya. Kalau tidak ada kamu, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana." "Mbak, jangan bicara seperti itu. Merawat nenek sudah menjadi kewajiban saya." Mbak Citra terdiam sejenak, lalu dengan berat melanjutkan. "Kamu lihat sendiri kan kondisi ibu," kata dokter.
Pemulihannya akan sangat lama dan butuh orang yang merawat 24 jam. Aku tidak mungkin meninggalkan semua pekerjaanku di Surabaya dan terus di sini. Tapi aku juga tidak tega meninggalkan ibu di sini hanya berdua dengan perawat. Aku tidak tenang. Beliau berhenti sejenak dan menatap lurus ke mata saya. Aku sudah memutuskan. Aku akan membawa ibu ke Surabaya. Biar kami suami istri yang merawatnya langsung. Di sana ada kami, ada cucu-cucunya juga. Mungkin suasana keluarga bisa lebih membantu pemulihan ibu. Mendengar perkataan Mbak Citra, hati saya mencelos. Saya sudah menduga hari ini akan datang. Dan saya juga tahu itu adalah keputusan yang paling masuk akal dalam situasi ini. Nenek saat ini paling membutuhkan putrinya. Tetapi memikirkan harus berpisah dengan nenek, memikirkan harus meninggalkan rumah yang sudah saya anggap sebagai rumah sendiri selama 3 tahun ini, dada saya terasa sesak. Lalu rumah di sini bagaimana, Mbak? Tanya saya pelan. Itu juga sudah aku pikirkan. Sepertinya harus dijual. Untuk menambah biaya pengobatan ibu, dan sekarang juga tidak ada lagi yang tinggal di sini. Semuanya telah berakhir. Surga kecil saya akan segera hilang, dan saya harus berpisah dengan nenek. Saya menahan napas sekuat tenaga dan mengangguk. Iya, Mbak. Saya mengerti. Itu adalah jalan terbaik untuk nenek. Lakukan saja sesuai keputusan Mbak. Mbak Citra menatap saya dengan tatapan bersalah. Maaf ya, Dewi. Keputusanku ini mendadak dan pasti berdampak padamu juga. Kamu jadi harus cari tempat tinggal baru. Jangan khawatir, nanti aku. Saya buru-buru mengibaskan tangan, memotong perkataannya. Mbak, jangan bicara begitu. Dibandingkan kesehatan nenek, urusan saya ini tidak ada apa-apanya. Saya bisa mengurus diri saya sendiri. Asal nenek dirawat dengan baik, saya sudah senang. Beberapa hari terakhir di Jakarta, saya membantu Mbak Citra membereskan barang-barang di rumah. Rumah itu cepat laku dan sudah ada pemilik barunya. Barang-barang yang familiar satu persatu dimasukkan ke dalam kardus, dan sudut-sudut rumah yang penuh kenangan menjadi kosong. Hati saya pun terasa hampa seperti rumah yang kosong itu. Pada hari nenek dipindahkan ke Surabaya, saya pun harus mengucapkan selamat tinggal. Di kamar rumah sakit, kesadaran nenek sudah lebih baik. Beliau menatap saya dengan tatapan sedih. Nenek memegang tangan saya dan dengan lafal yang pelo, memanggil nama saya Dewi. Saya tidak bisa menahan air mata lagi. Saya membungkuk dan memeluk nenek erat-erat. Nek, nanti di Surabaya jaga kesehatan baik-baik. Ya, terapi yang rajin biar cepat sembuh. Nanti saya sering telepon ya. Saya akan kangen sekali sama nenek. Nenek pun menangis. Air matanya mengalir di pipinya yang tirus. Perpisahan kami tidak membutuhkan banyak kata. Hanya air mata dan genggaman tangan yang erat. Saya tahu, Jakarta tidak akan sama lagi bagi saya. Tempat ini telah menjadi tempat di mana saya kehilangan keluarga berharga dan surga hangat yang pernah saya miliki. Setelah nenek dan Mbak Citra berangkat, saya tinggal beberapa hari lagi di Jakarta untuk membereskan urusan dan mencari jalan baru. Apartemen tua itu sudah menjadi milik orang lain. Saya berdiri untuk terakhir kalinya di depan pintu yang familiar itu, merasakan gelombang kesedihan. Tempat ini adalah surga saya, tempat yang melindungi saya di masa-masa paling sepi. Sekarang, tempat ini sudah menjadi milik orang lain. Semua kenangan indah dan sedih bersama nenek terbayang jelas seolah baru terjadi kemarin. Saya memutuskan untuk meninggalkan Jakarta. Jika saya tetap di sini, setiap jalan, setiap sudut kota akan mengingatkan saya pada nenek, dan hanya akan menambah kesedihan. Tepat pada saat itu, saya menerima telepon dari seorang rekan kerja lama di klinik yang tahun lalu pindah kerja ke Surabaya. Kakak itu memberitahu bahwa rumah sakit tempatnya bekerja, sebuah rumah sakit internasional yang besar, sedang membutuhkan tambahan asisten perawat berpengalaman. Dia menyarankan saya untuk mencoba melamar. Saya pikir, mungkin ini adalah takdir. Meninggalkan kota ini dan memulai kembali dari awal di kota yang baru mungkin adalah pilihan terbaik bagi saya.
Saya mengirimkan lamaran, dan beruntungnya, saya diterima. Kehidupan baru di Surabaya menyibukkan saya dengan pekerjaan. Lingkungannya lebih profesional dan tekanannya lebih tinggi, tetapi di sisi lain, kesempatan untuk belajar dan berkembang juga lebih banyak. Saya menyewa sebuah kamar kos kecil dan hidup mandiri. Meskipun berat, saya tidak lagi merasa takut atau kesepian seperti saat pertama kali datang ke Jakarta. Pengalaman masa lalu telah membuat saya lebih kuat. Meskipun terpisah jarak, saya terus berkomunikasi dengan Mbak Citra. Setiap minggu saya menelepon ke Surabaya, menanyakan kondisi kesehatan nenek. Menurut Mbak Citra, pemulihan nenek sangat lambat dan sulit. Beliau harus menjalani fisioterapi setiap hari. Lafal bicara nenek sedikit membaik, tetapi masih sulit dimengerti. Mbak Citra kadang-kadang menyambungkan teleponnya pada nenek. Mendengar suara nenek yang pelo dan terputus-putus di seberang sana, "Dewi, nenek kangen." Hati saya terasa sakit. Saya hanya bisa menyemangati nenek dan berjanji akan segera menjenguknya ke Surabaya. Waktu terus berjalan. 2 tahun di Surabaya, pekerjaan saya sudah mapan. Saya juga sudah bisa menabung sedikit. Saya berencana mengambil cuti untuk menepati janji saya pada nenek. Tetapi suatu malam, saat pulang kerja, saya menerima telepon dari Mbak Citra. Begitu mengangkat telepon, terdengar suara isak tangis Mbak Citra di seberang sana. Firasat buruk menyelimuti saya. "Mbak, ada apa?" "Dewi, Ibu. Ibu sudah tidak ada." Telinga saya berdengung. Ponsel di tangan saya nyaris jatuh. Meskipun saya sudah mempersiapkan diri bahwa hari ini akan datang, saya tidak bisa menerima kenyataan yang kejam ini. Bagaimana bisa? Begitu cepat. Minggu lalu telepon katanya kondisi nenek membaik. Kena pneumonia. Parah. Cuaca akhir-akhir ini tiba-tiba dingin. Daya tahan tubuhnya lemah sekali. Akhirnya tidak kuat. Beliau pergi dengan tenang. Tidak sakit. Suara Mbak Citra terputus-putus. Saya menutup telepon dan terduduk lemas di lantai. Air mata mengalir tanpa suara. Ibu Hartini, nenek saya yang baik dan lembut, telah pergi untuk selamanya. Di kepala saya hanya terbayang sosok nenek. Sosoknya yang terhuyung-huyung di pasar. Senyumnya yang cerah saat mengajak saya ke rumahnya. Sosoknya yang menanti saya di meja makan. Sosoknya yang dengan bangga memperkenalkan saya sebagai cucunya. Semuanya terasa begitu jelas. Saya tidak bisa pergi ke Surabaya untuk mengantar nenek ke tempat peristirahatan terakhirnya. Saya hanya bisa membuat altar sederhana di kamar kos saya, meletakkan foto nenek yang dikirimkan Mbak Citra. Saya menyalakan dupa. Asapnya mengepul. Di depan foto nenek, saya menunduk dalam-dalam. "Ibu Hartini, selamat jalan. Ini Dewi, cucu nenek. Saya tidak akan pernah melupakan waktu-waktu kita bersama. Nenek adalah malaikat penolong pertama dalam hidup saya. Tanpa nenek, tidak akan ada saya yang sekarang. Jasa nenek akan selalu saya kenang seumur hidup. Di tempat yang jauh di sana, semoga nenek tenang. Saya sudah besar sekarang. Nek, saya sudah bisa menjaga diri sendiri." Malam itu, saya duduk sendiri dalam waktu yang lama, merenungkan kembali semua perjalanan yang telah saya lalui. Ibu Hartini datang ke dalam hidup saya seperti malaikat, menghangatkan hati saya yang kesepian, dan menuntun saya melewati masa-masa tersulit. Nenek hanya memberi, tanpa mengharapkan imbalan. Kebaikan hatinya telah memberi saya pelajaran berharga tentang ketulusan. Meskipun nenek telah pergi jauh, sosok dan ajarannya akan selamanya menjadi lentera yang menerangi jalan saya di depan. Ibu Hartini, nenek saya, malaikat penolong saya. Sampai di sini cerita saya. Cerita kedua dari narasi asli dimulai di sini. Saya akan melanjutkannya sesuai permintaan. Cerita kedua yang akan saya sampaikan adalah tentang seorang suami yang meminta cerai karena beban keluarga. Dan 7 tahun kemudian, terjadi sesuatu yang mengejutkan semua orang. Para pembaca sekalian, cerita saya tidak seperti kisah Mbak Dewi sebelumnya yang penuh kehangatan dan balas budi.
Cerita saya dimulai dengan pengkhianatan dan berakhir dengan pembalasan. Nama saya Ratna Sari. 5 tahun yang lalu, saya pikir saya adalah wanita paling bahagia di dunia berkat kekasih saya, Bimo Prakoso. Kami adalah pasangan yang bertemu di masa kuliah. Cinta kami bersemi di tengah kesederhanaan masa mahasiswa yang penuh tawa. Bimo adalah anak tunggal dari keluarga yang cukup berada di Jakarta. Sementara saya berasal dari keluarga miskin di sebuah desa di Lampung. Sejak awal hubungan, saya tidak pernah menutupi apapun tentang kondisi keluarga saya. Saya ceritakan bahwa orang tua saya adalah petani, dan saya punya seorang adik laki-laki bernama Yuda yang pintar tetapi butuh dukungan biaya karena kondisi ekonomi kami yang sulit. Saat itu, Bimo memegang tangan saya erat-erat dan berkata dengan tatapan penuh cinta dan keyakinan, "Ratna, aku mencintaimu sebagai dirimu, bukan karena keluargamu. Kondisimu justru membuatku semakin menghormati dan mengagumimu." Saya percaya padanya. Percaya dengan tulus dan polos. Selama 5 tahun, dia benar-benar memperlakukan saya dengan sangat baik. Dia menyayangi saya dan selalu ada di sisi saya setiap kali saya kesulitan. Cinta kami membuat iri teman-teman kami. Saya bermimpi tentang pernikahan, membangun keluarga, dan memiliki anak. Saya pikir, selama kami saling mencintai dengan tulus, kami bisa mengatasi semua rintangan, baik itu kondisi ekonomi maupun status sosial. Tetapi saya salah. Mimpi indah saya hancur berkeping-keping pada hari adik saya, Yuda, menerima surat kelulusan dari universitas ternama. Seluruh keluarga gembira sekaligus cemas. Gembira karena adik saya akhirnya berhasil, tetapi bingung bagaimana harus menanggung biaya kuliahnya selama 4 tahun ke depan. Malam itu, saat berkencan, saya menceritakan kekhawatiran ini pada Bimo. Saya berkata dengan sangat wajar, "Sepertinya aku harus kerja lebih giat lagi, cari pekerjaan sampingan, biar bisa kirim uang lebih banyak untuk orang tua. Untuk bantu biaya kuliah Yuda. Dia kan harapan keluarga kami." Saya tidak bermaksud mengeluh atau meminta bantuannya. Saya hanya berbagi isi hati dan rencana saya dengan orang yang paling saya cintai. Saya pikir dia akan mengerti dan menyemangati saya. Tetapi, reaksinya di luar dugaan saya. Dia terdiam cukup lama. Wajahnya perlahan menjadi kaku. Lalu, dengan suara dingin dia bertanya, "Kamu berniat menanggung semua biaya kuliah adikmu?" Saya terkejut dengan sikapnya, tetapi tetap mengangguk. "Iya, orang tua kan sudah semakin tua. Aku kakaknya. Kalau bukan aku yang bantu, siapa lagi?" Bimo menghela napas. Helaan napas yang penuh dengan kelelahan dan kejengkelan. "Ratna, kita ini kan sebentar lagi akan menikah. Apa kamu tidak memikirkan keluarga kita nanti? Uang yang kamu hasilkan itu juga akan menjadi uang kita bersama. Kalau semua uangmu kamu kirimkan ke keluargamu, bagaimana nasib anak-anak kita nanti?" Saya tertegun. Ini pertama kalinya dia berbicara sekalkulatif ini. "Apa maksudmu? Dia kan adikku. Dan aku akan cari kerja tambahan, pakai uangku sendiri untuk membantunya. Apa urusannya denganmu? Uang apa?" "Uangku. Kalau sudah menikah, semua itu jadi harta bersama. Orang tuaku dari awal sudah tidak suka dengan latar belakang keluargamu, dan sekarang kamu mau menanggung beban seperti itu lagi? Kamu tahu orang sepertimu itu disebut apa? Benalu bagi keluarga suami." Setiap katanya bagaikan pisau yang menusuk jantung saya. Benalu. Saya mengulang kata itu dengan suara bergetar. Kamu menganggap adikku sebagai beban?" Bimo tidak menjawab pertanyaan saya secara langsung. Dia membuang muka dan berkata dengan tegas, "Aku tidak bisa menerima situasi ini. Pilih aku dan masa depan keluarga kita, atau pilih untuk menanggung adikmu. Kamu yang putuskan." Keesokan harinya, dia hanya mengirimkan pesan singkat, "Kita putus." Tidak ada penjelasan lebih lanjut. 5 tahun cinta, 5 tahun waktu, berakhir dengan alasan yang begitu dingin dan kejam. Ternyata,
Cinta yang dia berikan pada saya tidak cukup kuat untuk melampaui tembok materi dan prasangka keluarga. Ternyata, di mata dia dan keluarganya, saya dan keluarga saya hanyalah sebuah beban. Pemberitahuan putus dari Bimo terasa seperti noda tinta hitam yang merembes di atas kertas putih. Hati saya terasa kosong. 5 tahun, waktu yang cukup bagi seorang anak untuk tumbuh, bagi bibit pohon untuk menjadi besar. Namun, dia mengakhiri semuanya hanya dengan 2 kata. Saya tidak menangis. Rasa syok dan sakit yang luar biasa seolah membekukan air mata saya. Saya tidak bisa menerima akhir yang begitu pengecut dan tidak bertanggung jawab. Saya meneleponnya. Setelah 3 kali mencoba, akhirnya dia dengan enggan mengangkatnya. Suaranya di seberang sana terdengar menghindar dan jengkel. Ada apa lagi, Ratna? Apa maksudmu? Kamu pikir masalah sebesar ini bisa diselesaikan hanya dengan 1 pesan? Suara saya bergetar karena marah. Bimo terdiam sejenak, lalu menghela napas. Kurasa penjelasanku sudah cukup. Kita tidak cocok. Jangan telepon aku lagi. Tidak cocok? Selama 5 tahun kamu tidak bilang apa-apa, tapi begitu aku bilang harus bantu adikku. Sekarang kamu bilang tidak cocok. Bimo, apa kamu benar-benar laki-laki yang aku cintai selama ini? Di seberang sana kembali hening. Saya tahu dia kehabisan kata-kata. Saya berkata dengan suara yang lebih tegas. Aku butuh penjelasan yang layak. Aku ingin bertemu denganmu dan orang tuamu. Aku ingin mendengar langsung dari mulut mereka. Apa yang tidak mereka sukai dari aku? Mungkin karena ketegasan saya. Bimo terkejut. Dia ragu-ragu sejenak, lalu dengan enggan setuju. Baiklah, kalau itu maumu, datang saja ke rumahku besok sore. Dia mungkin berpikir, jika saya berhadapan dengan keluarganya, saya akan mundur dengan sendirinya. Dia ingin menggunakan orang tuanya sebagai tameng, sebagai hakim atas hubungan kami, laki-laki pengecut yang bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapi akibat dari perbuatannya sendiri. Keesokan sorenya, saya datang ke tempat yang telah disepakati. Hati saya sudah dingin, tetapi masih ada setitik api harapan yang tersisa. Saya berharap ini semua hanyalah kesalahpahaman. Berharap dia hanya salah bicara karena emosi sesaat. Saya bahkan mengenakan gaun kesukaannya dan membawa sekeranjang buah segar. Meskipun saya tahu pertemuan ini bukan lagi pertemuan resmi untuk berkenalan. Rumah Bimo berada di sebuah kawasan perumahan elit di Pondok Indah. Gerbang besi otomatis terbuka perlahan, menampakkan taman yang terawat rapi. Bimo keluar menyambut saya, tetapi tidak ada emosi di wajahnya. Tanpa berkata apa-apa, dia mengantar saya masuk. Ruang tamunya luas dan bergaya Eropa, tetapi terasa anehnya dingin. Orang tuanya sudah duduk di sofa kulit berwarna krem. Ayahnya, seorang pria berpenampilan wibawa, hanya melirik saya sekilas lalu kembali fokus pada korannya. Ibunya berbeda. Beliau mengamati saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapan yang menilai, seolah saya adalah barang pajangan. Saya menunduk sopan dan memberi salam. Selamat sore, Om, Tante. Ibunya tidak langsung menjawab salam saya. Beliau menunjuk keranjang buah di tangan saya dengan dagunya dan berkata, "Mau datang ke sini, kenapa repot-repot bawa beginian? Di rumah kami tidak kekurangan buah." Hati saya mencelos. Kalimat pertamanya sudah penuh dengan jarak dan penghinaan. Dengan canggung saya meletakkan keranjang buah itu di atas meja. Bimo duduk di samping ibunya. Diam seperti bayangan. "Duduk," kata ibunya dengan suara tanpa kehangatan sedikit pun. Setelah beberapa pertanyaan basa-basi tentang pekerjaan dan kampung halaman, ibunya langsung ke pokok permasalahan. "Tante dengar dari Bimo, katanya keluargamu di Lampung masih susah, ya?" "Iya, Tante. Orang tua saya bertani, jadi keadaannya tidak berlebih." Saya menjawab dengan jujur. Beliau menyesap tehnya, lalu melanjutkan dengan nada seolah memberi anugerah. "Iya, Tante mengerti. Zaman sekarang, gadis bisa hidup mandiri itu sudah hebat.
Tapi pekerjaanmu sebagai sales itu kelihatannya terlalu tidak stabil. Keluar terus, panas-panasan, hujan-hujanan. Nanti kalau sudah menikah dan punya anak, bagaimana mau mengurus keluarga? Perempuan itu yang paling penting punya pekerjaan yang stabil. Kerja nyaman di kantor sambil jadi pendukung suami yang kuat. Saya mengepalkan kedua tangan saya. Pekerjaan saya adalah sebagai sales di sebuah perusahaan farmasi multinasional. Penghasilan saya tidak sedikit, bahkan lebih besar dari Bimo. Tetapi di matanya, itu hanyalah pekerjaan sales yang tidak stabil. Sepertinya beliau masih punya sesuatu untuk dikatakan. Lagi pula, tante dengar kamu juga punya adik laki-laki, ya? Bahkan mau kamu sekolahkan sampai kuliah sendirian? Inilah inti masalahnya. Saya menatap lurus matanya dan menjawab dengan jelas. Iya, tante. Dia adik kandung saya. Sebagai seorang kakak, sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mendukung pendidikannya. Mendengar jawaban saya, Ibu Bimo tertawa sinis. Tawa yang penuh dengan ejekan. Tanggung jawab. Pintar sekali kamu bicara. Apa kamu sudah memikirkan tanggung jawabmu pada keluarga suami nanti? Atau kamu pikir keluarga kami ini brankas yang bisa kamu ambil uangnya sesuka hati setiap kali kamu butuh? Tante. Apa maksud tante? Harga diri saya terluka dalam. Kamu pasti lebih tahu apa maksud tante. Keluarga kami memang bukan tidak punya uang, tapi uang kami juga hasil kerja keras. Bukan untuk menghidupi keluarga menantu. Anak kami dari kecil dididik dengan baik. Pekerjaannya stabil, penampilannya juga tampan. Mau dijodohkan dengan siapa saja juga bisa. Banyak anak dari keluarga terpandang yang antre. Kami hanya ingin anak kami mendapatkan istri dari keluarga yang baik-baik, biar hidupnya tidak susah. Kami tidak mau gara-gara salah pilih menantu, harus menanggung beban keluarga besan juga. Setiap kata-katanya bagaikan jarum yang menusuk jantung saya. Beban, kata itu lagi. Saya menoleh ke arah Bimo, menatapnya dengan tatapan memohon agar dia membela saya. Tetapi dia masih menunduk, tidak berani menatap saya. Kedua tangannya bertaut, gelisah, keheningannya lebih kejam dari ribuan kata. Itu adalah bukti bahwa dia setuju sepenuhnya dengan perkataan ibunya yang menghina. Air mata terakhir untuk cinta ini menetes. Tetapi itu bukan air mata kelemahan, melainkan air mata yang lahir dari kekecewaan yang mendalam. Keheningan Bimo yang mematikan itu memadamkan sisa harapan terakhir dalam diri saya. Saya sadar, pertemuan hari ini bukanlah untuk menyelesaikan kesalahpahaman, melainkan sebuah pengadilan yang sudah diatur. Saya terdakwanya, dan keluarganya adalah hakimnya. Mereka ingin membuat saya merasa hina dengan kata-kata merendahkan ini, agar saya mundur dengan sendirinya. Tetapi saya bukanlah orang yang mudah hancur. Rasa sakit di dalam diri saya seketika berubah menjadi kemarahan yang dingin. Saya tidak akan membiarkan mereka menginjak-injak harga diri saya dan keluarga saya seperti ini. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha agar suara saya tidak bergetar. Saya berdiri dan menatap lurus ke arah Ibu Bimo, dan ke arah laki-laki yang telah saya cintai selama 5 tahun. Terima kasih atas waktunya hari ini, Om, Tante, dan Mas Bimo. Berkat kalian, saya jadi sadar banyak hal. Saya berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan jelas, dan saya tegaskan sekali lagi. Adik saya, akan saya dukung pendidikannya sampai dia menjadi orang yang hebat. Itu bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga cinta seorang kakak. Adik saya bukan beban, melainkan kebanggaan keluarga kami. Keluarga kami mungkin miskin, tetapi kami bersatu karena kasih sayang, saling mencintai dan menjaga. Itu adalah nilai yang mungkin tidak bisa dibeli dengan uang. Setelah selesai bicara, saya menoleh ke arah Bimo untuk terakhir kalinya, menatap lurus ke matanya. Dan kamu, aku benar-benar kecewa. Terima kasih sudah menunjukkan wujud aslimu sebelum semuanya terlambat. Saya tidak menunggu reaksi mereka. Saya berbalik dan berjalan menuju pintu. Tidak sekalipun saya menoleh ke belakang.
Samar-samar saya mendengar Ibu Bimo menggerutu di belakang. Tetapi saya tidak peduli lagi. Begitu keluar dari gerbang besi yang dingin itu, saya merasa seperti telah melepaskan beban yang berat. 5 tahun cinta berakhir dengan menyakitkan. Tetapi mungkin ini adalah sebuah pembebasan. Saya tidak langsung pulang. Saya berjalan tanpa tujuan di jalanan Jakarta. Hati saya kosong, tetapi pikiran saya anehnya jernih. Saya tidak menangis. Saya berjanji pada diri sendiri tidak akan menangis karena laki-laki dan keluarga seperti itu. Malam itu, saya menelepon sahabat terbaik saya, Susi, dan menceritakan semuanya. Mendengar cerita saya, Susi marah-marah di seberang telepon dan berteriak akan segera mendatangi rumah Bimo untuk melabraknya. Saya susah payah menenangkannya. Tetapi kemudian, Susi tiba-tiba bertanya dengan ragu, "Ratna, jangan-jangan Bimo punya perempuan lain? Apa maksudmu?" Saya terkejut. Sekitar 2 minggu yang lalu, aku lihat dia makan di restoran Jepang di Senopati sama seorang cewek. Kelihatannya mesra sekali. Waktu itu aku sempat foto. Mau kirim ke kamu, tapi takut kamu salah paham. Bisa saja kan teman atau rekan bisnis. Jadi aku urungkan niatku. Kata-kata Susi bagaikan siraman air dingin di wajah saya. 2 minggu yang lalu, itu adalah saat Bimo mulai jarang menemui saya dengan alasan sibuk. Saya buru-buru menutup telepon dan dengan tangan gemetar membuka laptop. Saya masuk ke akun media sosial Bimo. Tidak ada postingan baru darinya, tetapi di daftar foto yang menandai dirinya, saya menemukan jawabannya. Itu adalah foto dari sebuah pesta ulang tahun. Bimo berdiri di samping seorang perempuan yang cukup cantik. Perempuan yang seluruh tubuhnya dibalut barang-barang mewah. Tangan Bimo melingkar mesra di pinggang perempuan itu. Di kolom komentar, teman-temannya menggoda, "Pasangan serasi, kapan nih sebar undangan?" Bimo tidak membalas, tetapi dia menyukai semua komentar itu. Nama perempuan itu Jessica Tanuwijaya. Saya masuk ke halaman pribadinya. Penuh dengan foto-foto liburan mewah ke luar negeri dan belanja barang-barang bermerek. Postingan terbarunya, baru diunggah kemarin, adalah foto buket mawar besar dengan caption, "Terima kasih sudah datang ke dalam hidupku." Semuanya menjadi jelas. Sangat jelas. Dia putus dengan saya bukan hanya karena tentangan keluarga dan anggapan bahwa saya adalah beban. Dia putus dengan saya karena dia telah menemukan pilihan yang lebih baik. Seseorang yang bisa membantunya menaiki tangga kesuksesan dengan lebih cepat. Omong kosong tentang harta bersama dan masa depan hanyalah alasan untuk menutupi pengkhianatannya yang keji. Hati saya tidak lagi sakit. Rasa sakit itu hilang, dan yang tersisa hanyalah penghinaan yang mendalam. Dengan tenang, saya menghapus semua foto, pesan, dan kenang-kenangan yang berhubungan dengannya. Menghapus nomor teleponnya, memblokir semua kontaknya. Bagi saya, laki-laki bernama Bimo Prakoso sudah mati. Saya menatap foto orang tua saya di atas meja. Senyum mereka begitu tulus dan sederhana. Merekalah keluarga saya, yang mencintai saya tanpa syarat. Saya tidak boleh mengecewakan mereka. Dalam hati, saya bertekad. Aku harus hidup. Aku harus hidup dengan sangat baik. Untuk diriku sendiri, untuk orang tuaku, untuk adikku. Dan agar mereka yang telah menghinaku melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Perangku baru saja dimulai. Setelah guncangan pengkhianatan itu, saya tidak bisa terus terlarut dalam kesedihan. Untuk melupakan dan membuktikan nilai diri saya membenamkan diri dalam pekerjaan. Saya tahu, jika saya hancur sekarang, itulah yang paling diinginkan oleh Bimo dan keluarganya. Saya tidak akan pernah membiarkan mereka mendapatkan kepuasan itu. Pekerjaan saya adalah sebagai manajer pengembangan pasar di sebuah perusahaan farmasi multinasional. Pekerjaan yang menuntut saya untuk terus bepergian, bertemu klien, dan berkompetisi dalam target penjualan. Tekanannya tinggi. Namun, pekerjaan ini juga memberikan penghasilan yang baik dan kemandirian finansial. Berkat kerja keras tanpa henti, saya berhasil mengumpulkan cukup banyak uang dan dengan kekuatan sendiri mengambil cicilan untuk sebuah apartemen kecil.
Saya ingin punya ruang sendiri. Sebuah tempat perlindungan yang damai di mana tidak ada yang bisa merendahkan atau mengusir saya. Hidup saya perlahan memasuki jalur yang baru. Siang hari sebagai seorang sales yang bersemangat, malam hari menata surga kecil saya. Luka dari cinta 5 tahun itu masih ada, tetapi tidak lagi terasa perih. Itu menjadi bekas luka yang mengingatkan saya untuk selalu kuat dan percaya pada diri sendiri. Saya pikir kisah saya dengan Bimo sudah selesai, tetapi saya salah. Sekitar 2 bulan setelah kami putus, saat saya sedang sibuk dengan laporan akhir kuartal di kantor, sebuah insiden tak terduga terjadi. Hari itu, suasana kantor yang tenang dan profesional pecah oleh suara teriakan tajam dari arah pintu. "Ratna Sari mana? Mana perempuan rubah itu? Keluar kau!" Seluruh kantor membeku, dan semua mata tertuju pada seorang wanita yang berdiri terengah-engah di depan pintu. Saya langsung mengenalinya. Ibu Bimo. Beliau mengenakan pakaian mewah, tetapi wajahnya memerah karena marah dan rambutnya acak-acakan. Beliau tampak seperti orang gila. Petugas resepsionis berusaha menahannya. "Ibu, maaf, ada urusan apa ya? Mohon tenang dulu, Bu. Ibu tidak bisa masuk begitu saja." Tetapi beliau menepis tangan petugas itu dan menyapu seluruh ruangan dengan mata menyala-nyala. Ketika pandangannya berhenti pada saya, beliau menunjuk lurus ke wajah saya dan berteriak, "Itu dia. Berani sekali kau masih duduk di sini. Setelah bertahun-tahun menguras harta anakku, sekarang kau memerasnya minta dibelikan rumah." Orang-orang di kantor mulai berbisik-bisik. Tatapan penasaran, curiga, dan kasihan semua tertuju pada saya. Wajah saya terasa panas karena malu dan marah. Saya tidak pernah membayangkan beliau akan seberani ini datang ke kantor saya dan membuat keributan. Saya berusaha menjaga ketenangan dan bangkit dari kursi, menghampirinya. "Tante, saya tidak tahu ada masalah apa, tapi mari kita bicara di luar. Ini kantor. Jangan mengganggu orang lain yang sedang bekerja." "Keluar? Kenapa aku harus keluar?" Beliau semakin meninggikan suaranya. "Aku harus di sini biar semua orang di kantor ini tahu wajah aslimu. Perempuan desa yang hidup dari memeras laki-laki." Beliau melanjutkan, "Coba kau katakan, kau beli apartemen kan? Dari mana uangnya? Kalau bukan dari Bimo anakku, dari siapa lagi?" Saya mengepalkan kedua tangan, menahan amarah yang membara. "Sekali lagi saya tegaskan, Tante, hubungan saya dengan Mas Bimo sudah berakhir. Dan apartemen itu saya beli dengan uang saya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan putra Tante." "Bohong." Beliau sama sekali tidak mau mendengar penjelasan saya. "Perempuan sepertimu punya uang dari mana? Pasti kau yang merayu anakku. Dia kasihan padamu lalu memberikan semua tabungannya. Sekarang kau sudah dapat apa yang kau mau, lalu kabur. Benar-benar tidak punya hati." Keributan semakin menjadi-jadi. Saat saya bingung bagaimana harus mengatasi situasi ini, sebuah suara berwibawa terdengar. "Ada apa ini?" Itu adalah Ibu Siska, manajer tim saya. Beliau berusia awal 40 kontaan, seorang wanita yang sangat kompeten dan tegas. Beliau adalah orang yang paling saya hormati di kantor. Beliau berjalan mendekat dengan tangan terlipat di dada, menatap tajam ke arah Ibu Bimo. Ibu Bimo, melihat ada yang ikut campur, berbalik menghadap Bu Siska. "Anda atasannya? Tolong ya, urus anak buah Anda ini dengan benar. Perusahaan macam apa yang mempekerjakan penipu seperti ini?" Bu Siska tidak marah. Beliau tersenyum dingin. "Selamat siang, Ibu. Saya Siska, atasan langsung Ratna. Saya tidak tahu ada kesalahpahaman apa antara Ibu dan staf kami. Tetapi satu hal yang bisa saya pastikan, Ratna adalah salah satu karyawan terbaik di tim kami." Beliau menatap Ibu Bimo dan melanjutkan dengan suara pelan namun penuh kekuatan. "Ibu mengatakan bahwa Ratna membeli apartemen dengan uang putra Ibu. Maaf, kalau boleh saya tahu, berapa gaji putra Ibu sebulan?" Pertanyaan Bu Siska membuat Ibu Bimo terdiam sejenak. Beliau tergagap,
Dia seorang manajer. Gajinya puluhan juta. Bu Siska tersenyum lagi. Puluhan juta? Ya, jumlah yang cukup besar. Tapi mungkin ibu tidak tahu. Sebagai seorang sales berprestasi, pendapatan Ratna per bulan, gabungan antara gaji pokok dan bonus, bisa melampaui angka itu. Bahkan seringkali jauh lebih besar. Dengan pendapatan sebesar itu, ditambah tabungannya selama beberapa tahun, sangat mungkin bagi Ratna untuk membeli apartemen dengan kekuatannya sendiri, tanpa perlu meminjam uang dari siapapun. Kata-kata Bu Siska bagaikan siraman air dingin pada keangkuhan Ibu Bimo. Beliau berdiri terpaku, wajahnya memerah lalu pucat bergantian. Mungkin beliau tidak pernah membayangkan gadis desa yang diremehkannya bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Bu Siska melanjutkan dengan suara tegas, "Perusahaan kami adalah lingkungan kerja profesional. Kami tidak akan mentolerir siapapun yang datang ke sini untuk mengganggu pekerjaan dan memfitnah karyawan kami. Sekarang, silakan ibu keluar. Jika ibu terus membuat keributan, saya akan memanggil tim keamanan." Lalu, beliau memberi isyarat mata pada petugas keamanan yang sudah mendekat. Kehabisan kata-kata, Ibu Bimo, melihat petugas keamanan mendekat, hanya bisa berbalik dengan kesal dan pergi. Sebelum pergi, beliau tak lupa menatap saya dengan tatapan membunuh. Setelah semuanya beres, Bu Siska menepuk pundak saya dan menghibur. "Tidak apa-apa. Kembali kerja saja. Kalau kita tidak salah, tidak perlu takut." Saya menatap manajer saya dengan rasa terima kasih yang tak terhingga. Di saat saya dipermalukan di depan puluhan rekan kerja, beliaulah yang melindungi dan mengembalikan kehormatan saya. Saya tahu, saya berutang budi besar padanya. Insiden keributan Ibu Bimo di kantor memang sudah berlalu, tetapi bisik-bisik rekan kerja belum berakhir. Meskipun Bu Siska telah membela saya tahu di dalam hati beberapa orang masih ada keraguan. Saya tidak bisa membiarkan nama baik saya dicemarkan secara tidak adil seperti ini. Diam dalam situasi ini bukanlah emas. Itu hanya akan memberi angin pada orang-orang jahat. Saya memutuskan, masalah ini harus diselesaikan sekali dan untuk selamanya. Saya tidak akan membiarkan ibu dan anak itu mengganggu hidup saya lagi. Keesokan harinya, saya mengambil cuti setengah hari. Tanpa menelepon Bimo, saya langsung mendatangi kantor tempatnya bekerja. Sebuah perusahaan konstruksi besar di mana ayahnya memiliki saham. Saya tahu, jabatannya sebagai manajer juga didapat berkat latar belakang keluarganya. Saya datang tepat pada jam makan siang. Bimo sedang keluar dari kantor, tertawa riang sambil merangkul pacar barunya, Jessica. Melihat saya, senyum di wajah Bimo langsung lenyap. Dia tampak panik dan terkejut. "Ratna? Kamu kenapa di sini?" Saya tidak melirik perempuan di sampingnya sedikit pun. Pandangan saya terkunci pada Bimo. "Aku datang untuk menyelesaikan urusan denganmu. Sesuatu yang seharusnya sudah aku lakukan sejak lama." Perempuan bernama Jessica itu bertanya pada Bimo dengan penasaran. "Bimo, ini siapa?" Sebelum Bimo sempat menjawab, saya yang lebih dulu angkat bicara. "Halo. Saya mantan pacar Bimo. Orang yang ada di sisinya selama 5 tahun sebelum dia bertemu dengan Anda." Wajah Jessica berubah. Dia menatap Bimo dengan curiga. Saya melanjutkan dengan suara dingin. "Mas Bimo, kemarin ibumu datang ke kantor saya dan menghina saya. Katanya saya memeras uangmu untuk beli apartemen. Padahal selama 5 tahun hubungan ini, siapa yang lebih banyak diuntungkan? Kamu yang paling tahu. Hari ini aku datang untuk meluruskan semuanya." Bimo menarik saya ke sudut koridor yang sepi. Suaranya terdengar memohon. "Ratna, apapun masalahnya, bisa kita bicarakan di rumah? Jangan buat keributan di sini." "Oh, sekarang kamu peduli dengan citramu?" Saya tertawa sinis. "Lalu kemarin saat ibumu menghinaku di depan puluhan rekan kerjaku, apa kamu memikirkan citraku? Kenapa kamu tidak menelepon ibumu dan menghentikannya?" Bimo menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. "Kau dan ibumu selalu bilang keluargaku adalah beban.
bahwa aku yang membiayai kuliah adikku akan menyusahkanmu. Kalau begitu, biar aku beritahu sesuatu. Saya mengeluarkan ponsel dan menunjukkan foto surat penerimaan dan sertifikat beasiswa adik saya. Ini dia beban yang kau dan ibumu hina. Adikku diterima di Fakultas Teknik Universitas Negeri ternama dengan nilai tertinggi. Dia dapat beasiswa penuh selama 4 tahun senilai ratusan juta rupiah, tanpa perlu sepeser pun uang dariku. Lihat, adikku hidup dengan kemampuannya sendiri. Tidak seperti orang yang hidup bergantung pada orang tuanya. Bimo menatap layar ponsel. Wajahnya pucat pasi. Mungkin dia tidak pernah membayangkan kebenarannya seperti ini. Tapi saya belum mau berhenti. Kau dan ibumu selalu membanggakan keluarga kalian, menganggap diri kalian lebih unggul dari orang lain. Tapi, apa kau berani jujur pada ibumu? Kemana perginya gajimu yang puluhan juta itu? Atau mau aku yang katakan? Saya mendekat ke telinganya, berbisik pelan agar dia bisa mendengar setiap katanya dengan jelas. Mau aku ceritakan pada semua orang tentang utang judimu sebesar 200 juta tahun lalu? Utang yang kau bayar dengan menipu ibumu. Bilang untuk modal usaha dengan temanmu itu. Seluruh tubuh Bimo gemetar. Dia menatap saya dengan ngeri, seolah tidak percaya bagaimana saya bisa tahu rahasia itu. Saya tahu karena seorang teman kami yang tidak tega melihat saya diperlakukan tidak adil akhirnya menceritakannya pada saya. Bagaimana? Katanya terbata-bata. Saya mundur selangkah, menatap lurus wajahnya dan berkata dengan tegas. Perasaan di antara kita sudah berakhir, tapi urusan uang harus jelas. Selama 5 tahun, aku tidak pernah hitung-hitungan denganmu. Hadiah, biaya liburan, barang-barang mahal yang kau minta belikan, kalau dijumlah semua mungkin lebih dari 30 juta. Dulu aku tidak pernah minta karena perasaan. Tapi untuk pengkhianat sepertimu, tidak ada lagi toleransi. Kembalikan 30 juta itu. Anggap saja sebagai kompensasi atas pencemaran nama baik yang dilakukan ibumu kemarin. Beberapa rekan kerja Bimo mulai berkumpul, penasaran dengan apa yang terjadi. Terjepit dalam situasi ini, dipermalukan dan ditakuti, wajah Bimo memutih. Rahasia kelamnya terbongkar. Dan dia ditagih utang di depan pacar baru dan rekan-rekan kerjanya. Dia tidak bisa lagi menjaga citranya. Baiklah. Gumamnya pelan. Aku akan bayar. Nanti di rumah. Tidak perlu basa-basi. Tulis surat utang. Setelah uangnya lunas, semuanya selesai. Saya menyodorkan pulpen dan kertas yang sudah saya siapkan dengan dingin. Di tengah tatapan penasaran orang-orang, Bimo tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, dia terpaksa menulis surat utang itu. Setelah selesai, saya mengambil surat itu dan tanpa berkata apa-apa lagi, berbalik pergi. Saya tahu, hidup saya sekarang tidak akan ada lagi hubungannya dengan laki-laki itu dan keluarganya. Saya telah mendapatkan kembali keadilan dan kehormatan saya sendiri. Surat utang 30 juta yang ditulis Bimo. Beberapa hari kemudian, saya menerima uang itu sepenuhnya. Dia hanya mentransfernya tanpa berkata apa-apa. Tidak ada pesan, dan saya pun tidak membalas. Bagi saya, itu adalah penyelesaian yang wajar untuk menutup lembaran masa lalu yang kelam. Saya menghapus sosoknya dari pikiran saya dan fokus pada pekerjaan dan hidup saya. Saya dipromosikan menjadi manajer tim penjualan. Pekerjaan semakin sibuk, tetapi juga memberikan kebahagiaan dan kepercayaan diri. Saya pikir semuanya akan berakhir seperti itu. Tetapi saya terlalu tinggi menilai karakter Bimo dan terlalu rendah menilai kekejiannya. Seseorang yang terjepit dan kehilangan muka seringkali melakukan hal-hal gila. Sekitar sebulan kemudian, pada suatu malam akhir pekan, saat saya sedang membaca buku di rumah, saya menerima telepon dari manajer gedung apartemen. Suaranya terdengar panik. Mbak Ratna, ya? Ini ada seorang pria membuat keributan di area apartemen sambil meneriakkan nama Mbak Ratna. Saya bergegas ke balkon dan melihat ke bawah. Di taman komplek, seorang pria sedang berjalan mondar-mandir dengan pengeras suara, berteriak-teriak.
Ratnasari Unit 702. Terima kasih sudah mencampakkanku. Berkat kau, aku menemukan kebahagiaan sejati. Pacarku sekarang cantik dan kaya raya. Dia membelikanku mobil ratusan juta. Tidak seperti kau, gadis desa yang jadi beban keluarga. Dasar perempuan matre yang cuma bisa memeras uang mantan pacar. Semoga kau tua sendirian seumur hidup. Hati saya tidak lagi sakit. Hanya merasa lucu dan kasihan. Pria dewasa melakukan aksi balas dendam yang begitu kekanak-kanakan dan konyol. Beberapa tetangga menjulurkan kepala dari jendela karena penasaran. Saya tidak bisa tinggal diam. Saya tidak turun untuk menghadapinya. Saya dengan tenang mengeluarkan ponsel dan merekam seluruh adegan itu. Lalu, saya dengan tenang mengirimkan video itu ke pacar barunya, Jessica. Dengan pesan, "Halo, Mbak Jessica. Saya tidak tahu seberapa bahagia hubungan kalian, tapi sebaiknya Anda lihat apa yang dilakukan pacar Anda untuk balas dendam pada mantan pacarnya. Pria yang bisa memperlakukan orang yang pernah menemaninya selama 5 tahun seperti ini, apakah Anda yakin dia akan setia pada Anda selamanya?" Bersama video itu, saya juga mengirimkan foto surat utang 30 juta yang ditulis Bimo dan tangkapan layar pesan-pesan lamanya saat dia mencaci maki keluarga Jessica sebagai orang kaya baru saat masih bersama saya. Saya tidak perlu banyak bicara. Bukti-bukti itu sudah berbicara dengan sendirinya. Benar saja, 2 hari kemudian, sahabat saya Susi menelepon, dengan suara gembira. "Ratna, ada berita heboh. Si Bimo itu diputusin sama si cewek kaya. Katanya cewek itu sampai kirim orang untuk ambil semua hadiah yang pernah dia kasih. Termasuk mobil mewah yang dia pakai pamer itu. Rasain?" Saya hanya tersenyum. Itulah harga yang harus dia bayar untuk kebodohan dan kekejiannya. Setelah dipermalukan seperti itu, saya pikir Bimo akan sadar. Ternyata tidak. Dibuang oleh pacar kaya dan ditertawakan teman-temannya, dia kembali mencari saya untuk melampiaskan amarahnya. Kali ini tidak pakai pengeras suara, dia mendatangi apartemen saya dan mencegat saya. Hari itu adalah akhir pekan, dan adik saya Yuda yang baru menyelesaikan tahun pertamanya di kuliah datang ke Jakarta untuk mengunjungi saya. Saat kami pulang dari berbelanja di supermarket, kami berpapasan dengan Bimo di lobi apartemen. Penampilannya jauh lebih kusam dan menyedihkan. Janggutnya tidak dicukur, pakaiannya kusut. "Ratnasari, berhenti." Dia menghadang jalan saya, matanya memerah. "Ini semua gara-gara kau. Kau yang menghancurkan kebahagiaanku, puas kau sekarang." "Apa maksudmu?" "Yang menghancurkan kebahagiaanmu itu dirimu sendiri. Jangan salahkan orang lain," balas saya dingin. "Kau." Dia mengangkat tangannya karena marah. Sepertinya dia akan memukul saya, tetapi sebelum tangannya turun, sebuah lengan lain yang lebih kokoh mencengkeramnya. Adik saya, Yuda baru berusia 20 tahun, tetapi posturnya sudah tinggi besar, jauh lebih tegap dari Bimo. Sejak kecil dia suka olahraga, badannya kekar. "Mau apa kau sama kakakku?" geram Yuda. Matanya menyala-nyala menatap Bimo. Bimo terkejut dengan situasi yang tiba-tiba ini, mencoba melepaskan tangannya tetapi tidak berhasil. Dia tergagap. "Kakau siapa?" "Aku adik Ratnasari. Beban yang kau dan keluargamu hina-hina itu." Yuda memelintir lengannya lebih keras, dan Bimo meringis kesakitan. "Aku peringatkan kau. Sekali lagi kau berani mendekati atau mengganggu kakakku, aku tidak akan tinggal diam."